Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabi'ah binti Ismail al-Adawiyah berasal dari keluarga miskin. Sejak kecil ia tinggal di Basrah. Di kota ini, namanya sangat harum sebagai seorang manusia suci dan seorang pengkhotbah. Dia sangat dihormati oleh orang-orang soleh semasanya. Mengenai kematiannya ada berbagai pendapat. Tahun 135 Hijriah yaitu 752 Masehi atau tahun 185 Hijriah yaitu 801 Masehi. Rabi'ah al-Adawiyah yang seumur hidupnya tidak pernah menikah dianggap mempunyai peran yang besar dalam memperkenalkan cinta Allah ke dalam Islam tasawuf. Orang-orang mengatakan bahwa ia dikuburkan di dekat kota Yerusalem. Jika seorang bertanya, "Mengapa engkau mensejajarkan Rabi'ah dengan kaum lelaki?" Maka jawabanku adalah bahwa Nabi sendiri pernah berkata, "Sesungguhnya Allah tidak memandang rupa kamu, dan yang menjadi masalah bukanlah bentuk, tetapi niat." Seperti yang dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia-manusia akan dimuliakan sesuai dengan niat di dalam hati mereka. Selanjutnya, apabila kita boleh menerima 2/3 ajaran agama dari Aisyah, maka sudah tentu kita boleh pula menerima petunjuk-petunjuk agama dari pelayan pribadinya itu. Apabila seorang perempuan berubah menjadi seorang laki-laki di jalan Allah, maka ia sejajar dengan kaum laki-laki, dan kita tidak bisa menyebutnya sebagai seorang perempuan lagi. Pada malam Rabi'ah dilahirkan ke atas dunia, tidak ada sesuatu barang berharga yang bisa ditemukan di dalam rumah orang tuanya. Karena ayahnya adalah seorang yang sangat miskin. Si ayah bahkan tidak mempunyai minyak barang setetes pun untuk mengoles pusar putrinya itu. Mereka tidak punya lampu dan tidak punya kain untuk menyelimuti Rabi'ah. Si ayah telah memperoleh 3 orang putri, dan Rabi'ah adalah putrinya yang keempat. Itulah sebabnya mengapa ia dinamakan Rabi'ah. Pergilah kepada tetangga kita si Anu dan mintalah sedikit minyak, sehingga aku bisa menyalakan lampu. Istrinya berkata kepadanya. Tetapi si suami telah bersumpah bahwa ia tidak akan meminta sesuatu pun dari manusia lain. Maka pergilah ia, pura-pura menyentuhkan tangannya ke pintu rumah tetangga tersebut, lalu kembali lagi ke rumahnya. Mereka tidak mau membukakan pintu. Ia melaporkan kepada istrinya sesampainya di rumah. Istrinya yang malah menangis sedih. Dalam keadaan yang serba memprihatinkan itu, si suami hanya dapat menekurkan kepala ke atas lutut dan terlena. Di dalam tidurnya, ia bermimpi melihat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi membujuknya, "Janganlah engkau bersedih, karena bayi perempuan yang baru dilahirkan itu adalah ratu kaum wanita dan akan menjadi penengah bagi 70.000 orang di antara kaumku." Kemudian Nabi meneruskan, "Besok, pergilah engkau menghadap Isa Az-Zadan, gubernur Basrah. Di atas selai kertas, tuliskan kata berikut ini. Setiap malam, engkau mengirimkan sholawat 100 kali kepadaku, dan setiap malam Jumat 400 kali. Kemarin adalah malam Jumat, tetapi engkau lupa melakukannya. Sebagai penebus kelalaianmu itu, berikanlah kepada orang ini 400 dinar yang telah engkau peroleh secara halal.
Ketika terbangun dari tidurnya, ayah Robiah mengucurkan air mata. Ia pun bangkit dan menulis seperti yang telah dipesankan Nabi kepadanya dan mengirimkannya kepada gubernur melalui pengurus rumah tangga istana. Berikanlah 2.000 dinar kepada orang-orang miskin. Gubernur memberikan perintah setelah membaca surat tersebut. Sebagai tanda syukur karena Nabi masih ingat kepadaku. Kemudian berikan 400 dinar kepada si syekh dan katakan kepadanya, aku berharap engkau datang kepadaku sehingga aku bisa melihat wajahmu. Namun, tidaklah pantas bagi seorang seperti kamu untuk datang menghadapku. Lebih baik seandainya akulah yang datang dan menyeka pintu rumahmu dengan janggutku ini. Walaupun demikian, demi Allah, aku memohon kepadamu, apapun yang engkau butuhkan, katakanlah kepadaku. Ayah Robiah menerima uang emas tersebut dan membeli sesuatu yang dirasa perlu. Ketika Robiah beranjak besar, sedang kedua orang tuanya telah meninggal dunia, bencana kelaparan melanda kota Basrah dan ia terpisah dari kakak-kakak perempuannya. Suatu hari ketika Robiah keluar rumah, ia terlihat oleh seorang penjahat yang segera menangkapnya, kemudian menjualnya dengan harga 6 dirham. Orang-orang yang membeli dirinya menyuruh Robiah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan berat. Pada suatu hari ketika ia berjalan-jalan, seseorang yang tak dikenal datang menghampirinya. Robiah melarikan diri. Tiba-tiba ia terjatuh tergelincir sehingga tangannya terkilir. Ya Allah. Robiah menangis sambil mengantuk-antukkan kepalanya ke tanah. Ya Allah, aku adalah seorang asing di negeri ini, tidak mempunyai ayah bunda, seorang tawanan yang tak berdaya, sedang tanganku cedera. Namun semua itu tidak membuatku bersedih hati. Satu-satunya yang kuharapkan adalah bisa memenuhi kehendak-Mu dan mengetahui apakah Engkau berkenan atau tidak. Robiah, janganlah engkau bersedih. Sebuah suara berkata kepadanya, esok lusa engkau akan dimuliakan sehingga malaikat-malaikat iri kepadamu. Robiah kembali ke rumah tuannya. Di siang hari, ia terus berpuasa dan mengabdi kepada Allah. Sedangkan di malam hari, ia berdoa kepada Allah sambil terus berdiri sepanjang malam. Pada suatu malam, tuannya terbangun dari tidur dan lewat jendela. Terlihat olehnya Robiah sedang bersujud dan berdoa kepada Allah. Ya Allah, Engkau tahu bahwa hasrat hatiku adalah untuk bisa memenuhi perintah-Mu dan mengabdi kepadamu. Jika aku bisa mengubah nasib diriku ini, niscaya aku tidak akan beristirahat barang sebentar pun dari mengabdi kepadamu. Tetapi engkau telah menyerahkan diriku di bawah kekuasaan seorang hamba-Mu. Demikianlah kata-kata yang diucapkan Robiah di dalam doanya itu. Dengan mata kepalanya sendiri, si majikan menyaksikan betapa sebuah lentera tanpa rantai tergantung di atas kepala Robiah. Sedang cahayanya menerangi seluruh rumah. Menyaksikan peristiwa ini, ia merasa takut. Ia lalu beranjak ke kamar tidurnya dan duduk merenung hingga fajar tiba. Ketika hari telah terang, ia memanggil Robiah, bersikap lembut kepadanya, kemudian membebaskannya. Izinkanlah aku pergi, Robiah berkata. Tuannya memberikan izin. Robiah lalu meninggalkan rumah tuannya menuju padang pasir, mengadakan perjalanan menuju sebuah pertapaan di mana ia untuk beberapa lama membaktikan diri kepada Allah. Kemudian ia berniat hendak menunaikan ibadah haji. Maka berangkatlah ia menempuh padang pasir kembali. Barang-barang miliknya diletakkan di atas punggung keledai. Tetapi begitu sampai di tengah-tengah padang pasir, keledai itu mati. Biarlah kami yang membawa barang-barangmu. Para lelaki di dalam rombongan itu menawarkan jasa mereka.
Tidak, teruslah berjalan kalian, jawab Robiah. Aku tidak mau menjadi beban kalian. Rombongan itu meneruskan perjalanan dan meninggalkan Robiah seorang diri. Ya Allah, Robiah berseru sambil mengadahkan kepala. Demikiankah caranya raja-raja memperlakukan seorang wanita yang tak berdaya di tempat yang masih asing begininya? Engkau telah memanggilku ke rumahmu, tetapi di tengah perjalanan engkau membunuh keledaiku dan meninggalkanku sebatang kara di tengah-tengah padang pasir ini. Belum lagi Robiah selesai dengan kata-katanya ini, tanpa diduga keledai itu bergerak berdiri. Robiah menaikkan kembali barang-barangnya ke atas punggung binatang itu dan melanjutkan perjalanannya. Tokoh yang meriwayatkan kisah ini mengatakan bahwa tidak berapa lama setelah peristiwa itu, ia melihat keledai kecil tersebut sedang dijual orang di pasar. Berapa hari lamanya Robiah meneruskan perjalanannya menempuh padang pasir. Sebelum ia berhenti, ia berseru kepada Allah. Ya Allah, aku sudah letih. Ke arah manakah yang harus kutuju? Aku ini hanyalah segumpal tanah, sedang rumahmu terbuat dari batu. Ya Allah, aku bermohon kepadamu, tunjukkanlah dirimu. Allah berkata ke dalam hati sanubari Robiah, Robiah, engkau sedang berada di atas sumber kehidupan 18.000 dunia. Tidakkah engkau ingat betapa Musa telah memohon untuk melihat wajahku, dan gunung-gunung terpecah-pecah menjadi 40 keping? Karena itu, merasa cukuplah engkau dengan namaku saja. Demikianlah kisah Robiah Al-Adawiyah. Semoga dari kisah tersebut kita dapat mengambil hikmah dan pelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.